Oke, selamat malam Pak Endra, ataupun buat siapapun yang menonton video saya. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Felix Ewaldo Panggabean, dari kelas Manajemen Proyek Perangkat Lunak, kelas D, NIM 2023-31084. Dari jurusan Teknik Informatika, Fakultas Telematika Energi, Institut Teknologi PLN Jakarta. Oke, pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab soal UAS ya, yang nomor 2. Nomor 1 tadi udah di video sebelumnya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas jawaban soal nomor 2. Nah, soalnya itu seperti ini. Dari tugas membuat proyek, buatlah presentasinya dalam bentuk video. Ini udah ada videonya ya, udah saya bikin dalam bentuk video. Wajib ada muka. Ini muka saya udah kelihatan, terlihat menerangkan presentasi dapat menggunakan PowerPoint atau lainnya. Link file video YouTube ditautkan dalam jawaban. Jawabannya ini dalam bentuk PDF, Excel, dan video. Oke, jadi saya akan menjawab soal UAS nomor 2 ya. UAS nomor 2, karena nomor 1 tadi udah selesai. Nah, berikut saya akan mempresentasikan proposal yang sudah saya buat kurang lebih beberapa minggu yang lalu. Oke, saya langsung buka saja file proposalnya ya. Oke, berikut proposal yang sudah saya buat. Pembangunan sistem informasi manajemen inventaris berbasis cloud untuk perusahaan XYZ. Nah, ini nama saya, Felix Ewaldo Panggabean, dan NIM 2023-31084, matkul MPPL, kelas D, program studi S1 Teknik Informatika, Fakultas Telematika Energi, Institut Teknologi PLN Jakarta. Oke, di daftar isi ada cover, halaman pertama tadi, cover letter halaman pertama, daftar isi yang ini 2, bab 1 pendahuluan halaman 3, latar belakang halaman 3, rumusan masalah halaman 3, tujuan penelitian halaman 3, lingkup penelitian halaman 4, metodologi halaman 4, manfaat halaman 5, landasan teori halaman 6, ruang lingkup halaman 6, modul pengembangan halaman 6, keuntungan halaman 7, waktu halaman 8, rancangan biaya halaman 10, tenaga pelaksana halaman 10, penutup 15, kesimpulan 15, saran 15, dan daftar pusaka 17. Oke, saya akan membahas di bab 1 pendahuluan terlebih dahulu. Latar belakang. Perusahaan XYZ ini menghadapi tantangan dalam pengelolaan inventaris yang kurang efisien. Nah, tantangannya ini kesalahan pencatatan stok, keterlambatan dalam pengambilan keputusan terkait persediaan, serta kurangnya transparansi dalam pelaporan data barang. Sistem pencatatan manual yang digunakan saat ini rentan terhadap human error, sehingga sering terjadi ketidaksesuaian antara data stok di sistem dengan kondisi stok di gudang. Dalam era digital, penggunaan teknologi khusus cloud telah menjadi solusi yang efektif dalam meningkatkan efisiensi operasional. Oleh karena itu, perusahaan XYZ berinisiatif untuk mengembangkan sistem informasi manajemen inventaris berbasis cloud guna meningkatkan akurasi pencatatan stok, mempermudah pelacakan barang, serta menyediakan laporan real-time yang dapat diakses oleh pihak terkait kapan saja dan di mana saja. Dengan adanya sistem ini, perusahaan dapat mengoptimalkan pengelolaan inventaris, mengurangi risiko kehabisan atau kelebihan stok, serta meningkatkan kinerja operasional secara keseluruhan. Oleh karena itu, proyek ini diusulkan sebagai langkah strategis dalam mendukung pertumbuhan dan efisiensi bisnis perusahaan XYZ. Proposal masalahnya, bagaimana membangun sistem manajemen inventaris yang dapat mencatat barang dan stok secara otomatis dan akurat. Yang kedua, bagaimana sistem dapat menyediakan laporan stok dan transaksi secara real-time untuk mendukung pengambilan keputusan. Yang ketiga, bagaimana memastikan sistem dapat diintegrasi dengan sistem pembangunan perusahaan untuk pencatatan transaksi barang. Yang keempat, bagaimana memastikan sistem berbasis cloud dapat memberikan keamanan data yang optimal dan akses bagi pengguna. Tujuan penelitian ini mengembangkan sistem informasi manajemen berbasis cloud yang dapat mencatat dan mengelola stok barang secara otomatis, menyediakan fitur pelaporan real-time yang mempermudah pemantauan dan pengambilan keputusan.
mengintegrasikan sistem dengan modul keuangan perusahaan untuk pencatatan transaksi yang lebih akurat, mengimplementasikan sistem keamanan berbasis enkripsi guna melindungi data, dan memberi pelatihan kepada tim perusahaan XYZ agar dapat menggunakan sistem dengan efektif dan efisien. Oke, sekarang lingkup penelitiannya ada manajemen data barang, termasuk kategori, harga, kode barang, manajemen stok otomatis, untuk mencegah kesalahan pencatatan, transaksi stok, transaksi yang keluar masuk barang secara transparan dan terdokumentasi, laporan real time, penyediaan laporan persediaan dan transaksi yang dapat diakses kapan saja oleh manajemen, integrasi dengan sistem keuangan, pencatatan otomatis transaksi barang ke dalam sistem akuntansi, keamanan data, implementasi fitur keamanan berbasis cloud untuk perlindungan data pengguna. Oke, lanjut saja ke metodologi penelitian, analisis kebutuhan dengan pengumpulan data dan pemahaman kebutuhan dari tim perusahaan XYZ, desain sistem, pembuatan desain sistem termasuk wireframe dan alur kerja, pengembangan sistem, implementasi coding dan pengaturan database, pengujian sistem, melakukan pengujian fungsionalitas dan keamanan sistem, implementasi dan pelatihan, penerapan sistem di lingkungan produksi, serta pelatihan pengguna, pemeliharaan dan dukungan, memberikan dukungan teknis pasca implementasi untuk memastikan sistem berjalan dengan baik. Terus ada manfaat penelitian bagi perusahaan, meningkatkan efisiensi operasional dan pengelolaan inventaris, terus mengurangi kesalahan pencatatan stok, mempercepat proses pelaporan dan pengambilan keputusan. Bagi tim manajemen, memudahkan akses terhadap data dan memungkinkan pemantauan stok dari berbagai lokasi. Bagi pengguna, memberikan sistem yang lebih mudah digunakan dibandingkan pencatatan manual, terus mengurangi beban kerja dalam pencatatan dan pemantauan stok barang. Oke, lanjut saja ke landasan teori. Ruang lingkup proyek sistem, mencabut pengembangan sistem informasi manajemen inventaris berbasis cloud untuk perusahaan XYZ. Sistem ini akan berfungsi sebagai alat bantu dalam pencatatan, pemantauan, dan pengelolaan stok barang secara otomatis dan real time. Adapun lingkup proyek ini meliputi pengembangan aplikasi berbasis web, manajemen data barang dan stok, yang dimana akan mencatat seluruh informasi terkait barang, kategori, harga, jumlah stok, dan lokasi. Manajemen transaksi stok, mencatat transaksi keluar masuk barang, pengadaan stok baru, serta retur barang, pelaporan dan analisis data, menyediakan laporan stok secara real time yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan manajerial. Keamanan data dilengkapi dengan fitur keamanan berbasis enkripsi untuk menjaga integritas dan kerahasiaan data perusahaan. Integrasi dengan sistem keuangan dapat dihubungkan dengan modul keuangan untuk pencatatan otomatis transaksi barang. Terus ada modul pengembangan, ada kurang lebih sebanyak 6. Modul manajemen data barang. Oke, kita singkat aja. Berfungsi untuk menyimpan dan mengelola data barang dalam sistem. Mencakup fitur penyebaran informasi seperti nama barang, kategori, harga, dan kode barang. Dan memungkinkan pengaturan lokasi penyimpanan barang dalam gudang agar mudah diakses dan dikelola oleh tim operasional. Terus ada manajemen stok, memungkinkan pencatatan jumlah stok barang secara otomatis setiap kali terjadi transaksi masuk dan keluar. Dengan adanya modul ini, pengguna dapat mengetahui stok barang secara real time, memberikan notifikasi saat stok mencapai batas minimum sehingga pengadaan barang dapat dilakukan tepat waktu dan menghindari kekurangan stok. Ada modul transaksi stok, yang dimana mencatat setiap transaksi keluar masuk, bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pergerakan barang terdokumentasi dengan baik, mengurangi risiko kehilangan dan pencatatan yang salah. Menyediakan fitur retur barang untuk mencatat barang yang dikembalikan. Ada modul pelaporan, menyediakan laporan dan transaksi barang dalam bentuk grafik dan tabel. Nah, ini berfungsi untuk dengan mudah menganalisis data stok dan transaksi yang terjadi dalam perusahaan, sehingga dapat membantu dalam pengambilan keputusan strategis terkait pengadaan dan distribusi barang. Modul keamanan dan hak akses, memastikan bahwa data perusahaan tetap aman dengan menerapkan sistem keamanan berbasis enkripsi. Mengatur hak akses pengguna berdasarkan peran masing-masing seperti admin, manajer, atau staf gudang. Terus ada modul integrasi keuangan, memungkinkan pencatatan transaksi barang secara otomatis dalam sistem akuntansi perusahaan, sehingga dapat mengolah transaksi lebih efisien tanpa harus melakukan pencatatan manual secara terpisah. Ada keuntungan pengembangan sistem, meningkatkan efisiensi operasional dengan mengurangi kesalahan pencatatan stok yang sering terjadi akibat human error. Selain itu, sistem ini juga mempercepat proses transaksi keluar masuk sehingga kegiatan operasional dapat berjalan lebih lancar, mempermudah monitoring dan pengambilan keputusan. Dengan fitur ini,
Manajer perusahaan dapat langsung melihat kondisi stok kapan saja tanpa harus melakukan pengecekan fisik di gudang. Lebih mudah ini membantu perusahaan dalam merencanakan strategi pengadaan dan distribusi barang dengan lebih efektif. Mengurangi resiko kehabisan dan kelebihan stok dengan adanya fitur notifikasi stok minimum, dan di mana akan memberikan peringatan ketika stok barang hampir habis, sehingga perusahaan dapat segera melakukan pengadaan. Sehingga akan lebih terorganisir, perusahaan dapat menghindari stok berlebih yang dapat menyebabkan pemborosan atau barang menjadi kadaluarsa. Keamanan data yang terjamin berkat penerapan fitur enkripsi dalam sistem. Memastikan bahwa data hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang sehingga risiko kebocoran informasi dapat diminimalkan. Kemudahan akses berbasis cloud. Memungkinkan sistem ini dapat diakses dari berbagai perangkat tanpa harus terikat dengan komputer tertentu, sehingga memberikan fleksibilitas terutama bagi mereka yang membutuhkan akses ke sistem di luar kantor atau saat sedang bepergian. Dan yang terakhir, dengan pengembangan sistem ini, diharapkan perusahaan XYZ dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan inventaris, mengurangi potensi kerugian, serta meningkatkan daya saing perusahaan melalui digitalisasi sistem manajemen inventarisnya. Oke, kita langsung saja ke sheet-nya ya. Langsung pelaksanaan proyek, kita langsung saja ke sheet-nya. Oke, ini sheet saya nomor 2 ya. Berdasarkan schedule di atas, sebuah simulasi dengan ketentuan, sebuah judul proyek, latar belakang dan harga proyek, lingkup dan tujuan proyek yang disepakati. Sebelumnya dijelaskan poin-poin plakat lunak yang disepakati untuk dikerjakan beserta batasan dan kelebihannya. Jelaskan tahapan yang dikerjakan sesuai urutan pada gambar di atas. Oke, ini ada ini ya sheet kedua ya. Ada meeting dengan klien 2 hari. Syaratnya tuh klien sudah siap untuk diskusi awal. Laksanaannya tuh hari 1 atau kedua. Requirement 5 hari dengan syarat meeting dengan klien selesai. Itu hari ke-3 atau 7 untuk waktu pelaksanaannya. Terus kontrak proyek 3 hari. Bersyarat persetujuan atas proposal dan persyaratan. Hari 8 sampai 10. Terus ada pemodelan sistem 7 hari dengan syarat requirement telah disetujui. Hari ke-11 sampai 17. Desain aplikasi 10 hari, pemodelan sistem selesai. Hari ke-18 sampai dengan 27. Ada pembuatan aplikasi dan coding, durasi 20 hari. Dengan syarat desain aplikasi itu disetujui. Hari 28 sampai 47. Ada controlling 5 hari, pembuatan aplikasi dalam tahap awal. Itu hari ke-48 sampai 52. Testing manual dengan durasi 5 hari. Persyaratannya pembuatan aplikasi selesai. Itu hari ke-53 sampai 57. Testing ke user dengan durasi 7 hari dengan cara testing manual selesai. Itu hari ke-58 sampai 64. Ada closing juga 3 hari apabila testing ke user telah selesai. Itu hari ke-65 sampai dengan 67. Jadi memakan total harinya tuh 67 hari. Oke, ini ada sheet yang ketiga, data soal RAB ya. Biaya personilnya tuh untuk project manajernya tuh dia tuh satuannya bulan. Jadi jumlahnya 30 juta karena harga satuannya itu dikali dengan KTI sebanyak 3. Untuk desainernya satuannya bulan mencakup 24 juta. Untuk front-end developernya itu mencakup 30 juta. Back-end developernya itu mencakup 32 juta. Untuk quality assurance dia memakan 12 juta. Sama kayak tadi dua pada KTI ini dikali dengan harga satuan. Untuk sistem analisis mencakup satuan bulan memakan jumlah sekitar 17 juta. Jadi total biaya personilnya itu memakan 145 juta. Nah, untuk biaya non personil ada namanya lisensi, itu satuannya set dengan memakan sejumlah 15 juta. Ada hosting dengan satuan bulan memakan sekitar 30 juta. Ada pelatihan pengguna dan uji coba sistem memakan 10 juta. Dan ada dokumentasi dan closing memakan sekitar 7 juta. Jadi memakan sekitar 62 juta untuk subtotal biaya non personil. Jadi untuk total biaya proyeknya mencakup 207 juta. PPN jadi 22 juta 770 ribu. Dan grand totalnya jadi 229 juta 700 ribu 70 rupiah. 229 juta 770 ribu rupiah. Nah, ini set penugasan personil dan anggaran.
Ada meeting dengan klien 2 hari, itu yang terlibat project manager sama SA-nya. Ada requirement 5 hari yang terlibat project manager, SA, dan DN-nya tadi. Ada kontrak proyek 3 hari, ada PM, SO, sama TW-nya tadi. Permodalan sistem 7 hari yang terlibat SA sama DN. Desain aplikasi memakan 10 hari yang terlibat DN, FD1, FD2, BD1, BD2. Ada pembuatan aplikasi dan coding memakan durasi sekitar 20 hari. Personil yang terlibat FD1, FD2, BD1, BD2. Ada controlling memakan waktu sekitar 5 hari. Ada PM, FD1, FD2, BD1, BD2. Ada testing manual memakan sekitar 5 hari yang terlibat QA, FD1, FD2. Ada testing ke user memakan 7 hari. Ada QA, FD1, FD2, SA. Ada closing memakan sekitar 3 hari yang terlibat PM, QA, SA, TW. Project manager durasi 30 hari, jadi jumlahnya 300 juta. Desainer 30 hari memakan 240 juta. FD1 225 juta. FD2 225 juta. BD1 240 juta. BD2 240 juta. QA-nya 90 juta, sistem analisnya 225 juta. Jadi 1.285 juta. Untuk biaya non personil ada lisensi 1.785 juta. Infrastruktur server hosting 30 juta, 62 juta. Pelatihan penggunaan dan uji coba sistem jumlah 10 juta, memakan sekitar 1.847 juta. Dokumentasi dan closing 7 juta, memakan sekitar 203 juta 170 ribu. Jadi total biaya non personil ya ada 62 juta, ada dan grand totalnya 2.050 juta 170 ribu. Biaya personil tenaga aktif, project manager 1 juta, desainer 88 juta, FD1 105, FD2 105, BD1 105, BD2 105, QA 80, sistem analis 484, dan totalnya 772 juta. Untuk biaya non personil, lisensi 50 juta, hosting 30 juta, uji coba sistem 20 juta, closing 10 juta, totalnya 110 juta. Biaya personil 772 juta, non personil 10 juta, dan total biaya proyek 882 juta. Berikut jawaban nomor 1 saya. Meeting dengan klien 3 hari, requirement 3 hari, kontrak proyek 3 hari, pemodalan 4 hari, desain aplikasi 4 hari, pembuatan aplikasi dan coding 15 hari, controlling 15 hari, testing manual 8 hari, testing user 2 hari, closing 2 hari. Jadi ada 2 jalur, ada yang memakan 41 hari, ada yang memakan 46 hari. Nah, berikut ini jawaban nomor 2 saya. Ada meeting klien 2 hari dengan syarat klien dengan syarat seperti ini. Requirement 5 hari dengan syarat seperti ini. Kontrak proyek 3 hari dengan syarat seperti ini. Permodalan sistem 7 hari dengan syarat seperti ini. Desain aplikasi 10 hari dengan syarat seperti ini. Coding 20 hari dengan syarat seperti ini. Controlling 5 hari dengan syarat seperti ini. Testing manual 5 hari dengan syarat seperti ini. Testing user 7 hari dengan syarat seperti ini. Dan closing 3 hari dengan syarat seperti ini. Berikut SF dan jadwal pelaksanaan hari kerja. Ada 1, 2, 3, 7, 8, 10, 11, 17, 18, 27, 28, 47, 48, 52, 53, 57, 58, 64, dan 65, 67. Berikut jawaban nomor 3 saya. Aktivitas 1, 15 juta, requirement 22,5 juta, kontrak proyek 15, pemodalan sistem 29, desain 3,8, pembuatan aplikasi dan coding 61,5, controlling 15, testing manual 15, testing ke 22,5, closing 15. Tadi 254 300 ribu. Ini adalah bobotnya, SFJ-nya, dan jadwal pelaksanaannya hari keberapa. 12 15 15, 37 22,5, 37,5, 8 10 15 52,5, 11 17 29 sampai 1,5, 18 sampai 27 43,8, 125,300.
Hari ke 28 sampai 47 61,5 186,8 4852 15 21,8 5357 15 216,8 5864 2,5 239,300 hari 6567 15 254 300. Jadi totalnya 254,3 dan 254,3. Nah, ini sheet terakhir saya. Jadi saldo akhirnya ada 554, 544,3, 544,3. Saldo akhir ini 544,3, 544,3. Bisa lihat di file Excel-nya. Nah, berikut ini sheet kas terendahnya. Jadi kas terendahnya itu belum ada pencairan dana atau cash flow yang positif, sehingga kas terendahnya itu 0. Kas tertingginya ada di 130 juta, 50 juta tambah 40 juta. Efisiensinya seperti ini. Efisiensinya 61.500.000. Sama dengan 0%. Penjelasan terakhirnya, efisiensi 0% menunjukkan bahwa biaya yang dikeluarkan sesuai dengan anggaran yang direncanakan. Jika biaya yang dikeluarkan lebih kecil, maka efisiensi positif. Jika biaya yang dikeluarkan lebih besar, maka efisiensi negatif. Dari perhitungan di atas, semua aktivitas dalam proyek diharapkan tidak mengalami pembengkakan biaya sehingga efisiensi adalah 0%. Hasil efisiensi atau kerugian, efisiensi keuntungan adalah 0% untuk semua aktivitas karena biaya yang dikeluarkan sesuai dengan anggaran yang direncanakan. Efisiensi dalam bentuk rupiah karena biaya yang dikeluarkan sesuai dengan biaya yang direncanakan, maka keuntungannya 0 untuk semua aktivitas. Oke, kita lanjut ke PDF-nya tadi. Oke, jadi ada tenaga pelaksananya juga. Tenaga pelaksananya ini terdiri dari tim yang memiliki keahlian di berbagai bidang yang relevan, seperti project manager, sistem analis, developer, quality assurance. Nah, tugasnya itu ada di sini. Project manager ini seperti perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan keseluruhan proyek. Kalau bisnis analis, dia tuh kayak mengumpulkan dan menganalisis kebutuhan bisnis dari perusahaan ini. Kemudian menerjemahkannya menjadi persyaratan fungsional untuk sistem. Oke, langsung singkat aja. Back-end developer, dia ini berfungsi untuk mengembangkan logika bisnis dan fungsionalitas inti sistem di sisi server. Jadi dia bertanggung jawab atas pengelolaan data, pengelolaan database, serta pembuatan API yang memungkinkan komunikasi antara front-end dan back-end. Nah, kalau front-end developer, dia ini bertanggung jawab atas tampilan dan pengalaman pengguna dari aplikasi berbasis web yang dikembangkan. Quality assurance, jadi menguji sistem untuk memastikan bahwa semua fitur berjalan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Pengujian fungsional, performa, keamanan, dan regresi. Untuk melaporkan bug sebelum sistem diterapkan ke lingkungan produksi. Terus ada trainer, memberikan pelatihan kepada pengguna. Technical writer untuk mengembangkan dokumentasi teknis seperti manual pengguna, dokumentasi, serta panduan troubleshooting untuk mendukung implementasi dan penggunaan sistem. Oke, sekarang ada bab 3 penutup. Proyek pengembangan sistem informasi manajemen inventaris berbasis cloud ini telah direncanakan dengan lancar dan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Dengan implementasi yang sukses, diharapkan dapat memberikan manfaat. Perusahaannya dapat terus melakukan evaluasi dan perbaikan sistem untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan bisnis. Dengan komitmen terhadap pengembangan dan inovasi berkelanjutan, perusahaan XYZ akan semakin siap untuk menghadapi tantangan yang ada dan meraih keberhasilan yang besar. Oke, buat kesimpulannya, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi manajemen inventaris berbasis cloud yang dikembangkan untuk perusahaan XYZ ini telah mampu mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh perusahaan dalam pengelolaan inventaris, memberikan solusi berupa pencatatan stok yang akurat dan otomatis, pemantauan barang secara real-time, serta integrasi dengan sistem keuangan yang mendukung. Dengan adanya laporan dapat diakses secara real-time, manajemen perusahaan dapat membuat keputusan yang lebih cepat dan tepat, dan memastikan bahwa data yang ada dalam sistem tetap aman dan terlindungi dari ancaman akses tidak sah. Dan didorong oleh metodologi pengembangan berbasis SDLC yang diterapkan secara sistematis dan terstruktur. Oke, untuk saran,
Untuk sarannya agar dapat lebih fleksibel dalam mengakses data. Terus ada untuk lebih ditingkatkan lagi efisiensi dan keakuratan dalam pengelolaan data. Terus meningkatkan fitur keamanannya, seperti implementasi 2 faktor autentikasi. Dan untuk meningkatkan lagi user interface-nya dan melakukan pelatihan berkelanjutan. Dengan diterapkannya sistem informasi manajemen inventaris berbasis cloud ini, diharapkan agar perusahaan ini agar dapat lebih efisien dalam mengolah stok barang, kesalahan pencatatan, dan mempercepat proses pengambilan keputusan. Dan diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam mendigitalisasi berbagai aspek operasional perusahaan, sehingga perusahaan dapat tetap bersaing di era teknologi yang semakin berkembang. Dengan penerapan teknologi yang tepat, perusahaan akan dapat menghadapi tantangan bisnis dengan lebih baik dan siap untuk berkembang lebih besar. Oke, demikian laporan ini disusun sebagai bentuk dokumentasi hasil pengembangan sistem. Semoga laporan ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi pengembangan lebih lanjut dan memberikan kontribusi positif bagi proyek ini. Oke. Nah, ini sheet yang tadi yang sudah saya jelasin tadi. Untuk selengkapnya bisa dilihat di file Excel-nya. Karena di PDF ini kurang terlalu jelas sih gambarnya. Oke, sekian dan terima kasih dari jawaban atas soal UAS nomor 2 tadi. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata dan kalimat. Oke, sekian dan terima kasih.